Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas pendahuluan dari materi suku banyak ya dari buku PKS Matematika Minat untuk latihan EP dan EK. Oke, langsung saja kita lihat soal-soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang evaluasi pemahaman atau EP. Oke, soal nomor 1. Derajat. Ya, jadi kalau seandainya kita punya fx, katakanlah an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n 1 an min 2 x pangkat n min 2 dan seterusnya sampai a2 x2 a1 x1 tambah a0. Nah, di mana n ini adalah bilangan bulat positif. Nah, maka derajat suku banyak ini, derajatnya, nah ini adalah n, ya. Jadi derajatnya adalah x dengan pangkat tertinggi, ya itu namanya derajat. Jadi kalau untuk soal nomor 1, derajat dari suku banyak x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 3x arti x pangkat 1, maka derajatnya adalah, ya kita lihat ini pangkat 3 adalah x pangkat 3. Maka jawabannya adalah 3 derajatnya. Nah, itu untuk soal nomor 1. Kalau fungsi kuadrat berarti derajatnya 2. Ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, suku tetap dari suku banyak. Ya, suku tetap dari suku banyak ini adalah berapa suku tetapnya? Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 suku. Ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, seterusnya. Nah, sebentar. Oke, kalau ini namanya banyaknya suku ya. Banyaknya suku. Nah, kalau suku tetap itu adalah konstanta maksudnya. Sorry. Ya, ini suku tetap. Ya, suku tetap ini. Nah, ini konstantanya. Ya, bagian yang tidak ada variabel x-nya. Nah, itu namanya konstanta atau suku tetap. Nah, di sini suku tetapnya sama dengan 4. Ya. Kalau banyaknya suku ada 4 ya. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Ya. Nah, kebetulan jawabannya sama nih 4. Ya, banyaknya suku dengan suku tetap sama-sama 4. Ya, jadi suku tetap adalah konstanta atau bagian dari yang tidak memiliki variabel x-nya. Nah, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, suatu suku banyak menyatakan dengan x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang x tambah 1. Koefisien x pangkat 2 suku banyak tersebut, ya jelas ya, terlihat sekali di sini min 5x pangkat 2, maka koefisiennya adalah min 5. Nah, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 3. Nah, itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu suku banyak dinyatakan dengan 2x pangkat 4 ya, min 3x pangkat 3 dikurang x tambah 7. Koefisien suku utama. Nah, suku utama. Jadi koefisien suku utama itu merupakan koefisien dari derajat tertinggi. Ya, dari 2x pangkat 4, maka koefisiennya adalah 2. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 4. Ya, sebagai suku utamanya adalah 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, ini saya tulis ulang soalnya ya. Nilai suku banyak. Ya, katakanlah suku banyaknya adalah fx. Saya tulis ulang. Nah, x min 1 pangkat 3 dikali dengan x tambah 2 pangkat 5. Nah, pertanyaannya berapa nilai suku banyak tersebut untuk x sama dengan min 3? Nah, berarti pertanyaannya adalah f untuk x sama dengan minus 3. Nah, maka kita dapat, ya kita tinggal ganti x-nya semua dengan angka min 3. Jadi min 3 kurang 1 pangkat 3 dikali minus 3 tambah 2 pangkat 5. Ya, min 3 kurang 1 min 4. Ya, jadi minus 4 pangkat 3 dikali min 1 pangkat 5. Min 4 pangkat 3 adalah minus 64.
min 1 pangkat 5 adalah minus 1. Nah, maka dapatlah hasilnya plus 64. Ya, jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nomor 6 ya, sorry. Oke, dengan cara yang sama dengan nomor 5. Saya tuliskan ulang ya fungsinya. Fx ini sama dengan, ya kita misalkan suku banyaknya adalah fx, di mana fx sama dengan x minus 1 dikali x minus 2 dikali x kuadrat plus 24. Pertanyaannya berapa nilai suku banyak fx ya untuk x sama dengan 2. Ya, tugas kita tinggal mengganti semua x yang ada ruas kiri dan kanan dengan angka 2. Maka kita peroleh 2 min 1 dikali 2 minus 2 dikali 2 kuadrat plus 24. Oke, jadi hasilnya adalah 1 dikali 0 ya, dikali 4 tambah 24, 28. Karena ada perkalian dengan 0 maka hasilnya adalah 0 ya untuk soal nomor 6. Jadi kita pilih opsinya yang A ya, soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Oke, saya tuliskan di sini fungsinya diberikan fx sama dengan x pangkat 3 minus x kuadrat tambah 12. Sementara ada fungsi suku banyak gx, di sini derajat 3 juga, x pangkat 3 minus 10. Nah, maka fx min gx sama dengan, oke ini pengurangan dua fungsi. Jadi fx dikurang gx, ini akan sama dengan fx-nya itu adalah x pangkat 3 minus x pangkat 2 tambah 12 dikurang x pangkat 3 minus 10. Ya, ini fungsi gx-nya. Oke, kita perhatikan nih jadi x pangkat 3 minus x kuadrat tambah 12. Oke, kita uraikan jadi minus x pangkat 3 min dari min 10 jadi plus 10. Nah, di sini ada yang saling menghilangkan ya x pangkat 3-nya. Nah, maka kita punya fungsi fx dikurang x menjadi fungsi berderajat 2 min x kuadrat tambah 22. Oke, jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 7. Kemudian soal nomor 8. Oke, nah kita diberikan fungsi fx-nya adalah, ya, saya tulis ulang, ya, 5 ditambah 4x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3. Nah, ditanya berapa nilai f0, jadi kita tinggal ganti x-nya dengan angka 0, semuanya di ruas kiri maupun ruas kanan. Jadi 5 tambah 4 kali 0, 0, 3 kali 0 kuadrat 0, tambah 2 kali 0 pangkat 3 tetap 0. Maka hasilnya adalah 5 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 5. Ya, jadi untuk nomor 8 kita pilih opsinya yang E ya, untuk nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 9. Oke, nah ini saya tulis kembali ya. Nah, kita punya fungsi fx-nya ini x pangkat 4 minus x pangkat 3 ya ditambah x pangkat 2 minus x tambah 1. Kemudian fungsi gx-nya ini sama dengan x pangkat 3 minus x pangkat 2 tambah x minus 1. Nah, diberikan ya diketahui di sini informasi bahwa hx sama dengan fx tambah gx. Ya, fungsi hx ini sama dengan fungsi fx ditambah fungsi gx, maka ini tinggal kita jumlah ya ruas kanannya, maka akan kita peroleh x pangkat 4 min x pangkat 3 tambah x pangkat 3 habis ya, 0 artinya ya. Nah, x kuadrat juga 0, min x tambah x juga 0, tambah plus 1 dikurang 1 juga 0, maka fungsi hx-nya hanya x pangkat 4. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai H1? Nah, tinggal kita ganti X-nya dengan angka 1. Jadi 1 pangkat 4 sama dengan 1. Nah, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, soal nomor 10. Kita punya fungsi fx ini diberikan sama dengan x pangkat 4 minus 1. Gx-nya adalah x pangkat 3 min 1. Nah, apabila kita diinformasikan hx sama dengan fx ya dikali gx, nah maka berapa nilai h min 1?
Nah, berarti tinggal kita ganti semua X-nya dengan angka min 1. Maka dapatlah F min 1 dikali G min 1. Nah, F min 1-nya adalah kita tinggal masukkan ke fungsi F sama dengan min 1 pangkat 41 kurang 1 sama dengan 0. Nah, G min 1-nya jadi sama dengan min 1 pangkat 3 min 1 kurang 1 sama dengan minus 2. Nah, maka dapatlah hasilnya nih 0 kali min 2. Nah, jawabannya adalah 0. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjut ke latihan berikut ya, Eka. Ya, di sini suku banyak X min 1, X tambah 2 pangkat 3, X min 3. Nah, derajatnya berapa? Oke ya, jadi kalau kita tuliskan ini katakanlah Fx sama dengan X min 1 dikali X plus 2 pangkat 3 X min 1. Derajatnya jelas ya. Ini kalau seandainya kita uraikan, pastinya ini derajatnya 1. Ya kan? Nah, kemudian X tambah 2 pangkat 3 derajatnya ini adalah derajatnya 3. Ya, karena X tambah 2 dipangkatin 3. X min 1 derajatnya berapa? Ya, 1. Nah, jadi derajat dari Fx, ya, derajat dari fungsi F ini pasti sama dengan 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5. Ya, jadi derajatnya 5. Tanpa harus kita menguraikan fungsinya secara utuh, gitu ya. Secara lengkap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, suku tetap. Oke ya, suku tetap. Kita tuliskan dulu fungsinya katakan Fx. Nah, di sini X min 1 pangkat 3 dikali X plus 2 pangkat 2 dikali X min 3. Nah, suku tetapnya, ya, suku tetap maksudnya konstantanya dari fungsi Fx ini tanpa kita uraikan, kita bisa tahu bahwa suku tetapnya ada di min 1 pangkat 3. Ya, min 1 pangkat 3 adalah min 1. Dikali 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 ini 4. Dikali yang terakhir adalah min 3. Nah, inilah suku tetap dari fungsi Fx ini atau suku tetap dari polinomial yang diberikan. Jadi min 1 kali 4 kali min 3 sama dengan 12. Ya, kita pilih opsinya yang E. Ya. Nah, itu cara untuk mendapatkan suku tetap atau konstanta dari penjabaran suku banyak yang diberikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Koefisien X pangkat 2. Ya, koefisien X pangkat 2 ya, pada penjabaran katakanlah X ya fungsinya. Nah, X tambah 2 pangkat 3 ditambah X tambah 2 kuadrat. Oke. Nah, ini kalau seandainya kita uraikan ya, yang suku koefisien dari X pangkat 2, nah, ini didapat X1 X pangkat 3 tambah 3 kali X kuadrat kali 2 jadi 3 kali 2 6 ya, 6x kuadrat tambah 3 kali x kali 2 kuadrat 12x tambah 2 pangkat 3 8 ditambah x tambah 2 kuadrat ini adalah x pangkat 2 tambah 2 kali 2 4x tambah 4. Nah, jadi jelas di sini koefisien dari x pangkat 2 adalah ya, di sini 6 tambah dengan 1 ya. Jadi 6 tambah 1 ya, sama dengan 7. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nilai suku banyak pada X sama dengan 3. Kita umpamakan fungsinya adalah Fx. Ya, fungsi banyaknya. Di sini X pangkat 3 minus 4X pangkat 2 tambah 4x ya dikali X pangkat 4 minus 2X kuadrat tambah 1. Berapa nilainya ketika X sama dengan 3? Maka kita tinggal ganti X dengan angka 3. Ya, diganti 3 jadi 3 pangkat 3 27 dikurang 4 kali 9 36, 4 kali 3 12, 3 kali 4 3 kali 4 sama dengan 81 dikurang 2 kali 3 kuadrat ya, ini jadi 18 tambah 1 ya, jadi kita punya ini sama dengan 24 tambah 27 sama dengan 3, kemudian 81 dikurang 17 64
ya. Maka hasilnya adalah 192. Kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 4. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, saya tuliskan fx-nya ini sama dengan x tambah 2 pangkat 5 ditambah 2 kali x plus 2 pangkat 3 tambah 3. Berapa nilai f min 3? Nah, tinggal kita ganti x dengan min 3 semuanya. Ya, jadi min 3 tambah 2, min 1 pangkat 5. 2 kali min 3 tambah 2, min 1 pangkat 3 ditambah 3. Maka hasilnya adalah min 1 pangkat 5 min 1. 2 kali min 1 sama dengan min 2 tambah 3. Nah, maka hasilnya adalah 0 ya, min 1 kurang 2 tambah 3. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, suku banyak yang dinyatakan dengan identik atau sama dengan berapa nih? Ya, jadi kita tuliskan ulang ya, x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 kurang 4x tambah 16. Oke, kita ingat kembali bahwa segitiga Pascal 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Nah, yang kita hadapi adalah yang koefisiennya 1 4 6 4 1. Tapi kenapa di sini minus? Nah, berarti di sini kita bikin nih x pangkat 1 x pangkat 4 ya. Kemudian sebenarnya tambah ya. Tambah min 4 ya. X pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah min 4x tambah 1 gitu ya. Nah, berarti ini kita lebihkan tambah lagi dengan 15 agar sama dengan 16. Nah, informasi inilah ya, bentuk inilah yang akan kita rubah. Jadi apa? Kita rubah dia menjadi x ya, minus 1 pangkat 4 tambah 15. Ya, kalau plus 1 maka di sini plus semua, nggak ada min 4 ya. Maka kita ganti plus 1 agar kita ganti dia jadi min ya, agar dia menjadi min 4 dan min 4 ya, karena ketika dia min 1 pangkat 3 hasilnya min 1, min 1 pangkat 1 hasilnya min 1 ya, maka hasilnya negatif. Maka kita bikin jadi x min 1 pangkat 4 tambah 15, sehingga kita pilih opsinya yang x min 1 pangkat 4 ditambah 15. Oke, yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Suku banyak yang dinyatakan dengan sama dengan, oke. Jadi kita bikin x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 4x plus 8 ya, dikali x minus 2. Oke. Kita akan coba menguraikan. Nah, kita uraikan pertama x pangkat 3 dikali x, jadi x pangkat 4. X pangkat 3 kali min 2 jadi min 2 x pangkat 3. Min 2 x kuadrat kali x jadi min 2 x pangkat 3. Min 2 x kuadrat kali min 2 menjadi minus 4 x kuadrat. Kemudian 4x kali x jadi plus 4x kuadrat. Nah, kemudian min 4x kali min 2 jadi minus 8x. Terakhir 8 kali x adalah 8x. 8 kali min 2 adalah minus 16. Nah, kalau kita perhatikan di sini banyak yang saling menghilangkan ya, banyak yang saling menghilangkannya plus Nah, di sini banyak yang saling menghilangkan ya, min 2x pangkat 3 dengan 2x pangkat 3, min 4x kuadrat dengan 4x kuadrat, min 8x dengan 8x. Maka sisanya hanya x pangkat 4 minus 16 ya, untuk soal nomor 7 ya. X pangkat 4 min 16 ini setara dengan x pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, punya fungsi fx ini sama dengan x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 nah, ditambah ax tambah b. Nah, apabila fungsi f min 3 sama dengan f1, nah, berapa nilai a-nya? Oke,
kita akan cari untuk yang F-3 di kiri, F1 di kanan. F-3 maka ini fungsinya akan kita ganti X dengan min 3 semuanya. Min 3 pangkat 4 adalah 81. Min 3 pangkat 3 min 27 kali 2 jadi minus 54. Min 3 pangkat 29 kali min 7 jadi 63 sorry. Kemudian dikurang 3A tambah B. Kemudian untuk F1 ya, F1 ganti X dengan 1 maka kita peroleh 1 tambah 2 kurang 7 tambah A plus B. Nah di sini B-nya bisa dihilangkan ya karena ada di kiri dan kanan yang koefisiennya sama. Oke, kita coba sederhanakan. 81 kurang 54 ya, kita hitung dulu ya. Nah, ini sama dengan 27 ya. 27 ini kalau kita jumlah sama dengan 27 ya, 27 dikurang 63 dikurang 3A. 1 tambah 2 3 kurang 7 min 4 tambah A, ini ruas kanannya. Nah, kita kumpulkan jadi ini sama dengan minus 36 ya, minus 36 dikurang 3A sama dengan minus 4 plus A. Maka kita punya di sini minus 4A sama dengan min 4 tambah 36 ya, jadi 32. Maka dapatlah A-nya 32 dibagi min 4 ya, sama dengan minus 8. Nah, jadi kita pilih yang C ya opsinya. Oke, untuk soal nomor 8 jawabannya adalah minus 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Fx sama dengan ya x kuadrat tambah 6x tambah 9, gx-nya adalah fx kuadrat kurang x tambah 9. Nah, hx sama dengan fx tambah gx. Oke, kita start dari hx ya, karena kita ditanya adalah h0. Nah, maka h0 sama dengan f0 ya ditambah g0. Oke. F0 jelas ya sama dengan 0 ya, dari sini F0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 9 ya, jadi sama dengan 9. Nah, untuk G0 ya, untuk G0 nah, G0 kita ambil dari sini. G0 ini ya, sama dengan F0 kuadrat ya dikurang 6 kali F0 ya ditambah 9 ya. Karena kita dapat F0 9 maka jadi 9 kuadrat dikurang 6 kali 9 tambah 9 ya, jadi 81 dikurang 54 tambah 9 ya, ini sama dengan 45. 81 dikurang 45 ya, jadi 36 ya, 36. Jadi G0 36. Sehingga kita peroleh H0 9 tambah 36 sama dengan 45. Nah, kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 9. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Ya, soal terakhir ini untuk yang materi EP dan EK ya. Oke, pertanyaannya adalah H3. Ya, H3 kita masukkan ke fungsi H. Di sini H-nya adalah K3 ya, dikali F3 tambah G3 ya dari fungsi AX. Kita cari berapa nilai K3. Ya, Kx adalah suku banyak. Nah, kita belum kasih tahu nih. Pokoknya H suku banyak. Nah, kita cari F3. F3 sama dengan 3 pangkat 3 27 dikurang 2 kali 3 kuadrat 18 kurang 9. Ya, berarti sama dengan 0 nih F3-nya. Nah, kita nggak diberikan fungsi Hx ya. Jadi kita walaupun nggak bisa kita tentukan berapa nilai K3, maka karena di sini dikali dengan 0, maka tentu hasilnya adalah 0. Ya, tinggal kita mencari G3. G3-nya kita minta bantuan dari Gx ya. Jadi G3-nya sama dengan 3 kuadrat 9 dikurang 2 kali 3 6 dikurang 15 ya, jadi sama dengan 3 kurang 15 minus 12, jadi ini dikurang 12. Nah, jadi 0 kurang 12 sama dengan min 12, jadi kita pilih opsinya yang
yang D untuk soal nomor 10. Oke ya, jadi demikianlah pembahasan untuk materi suku banyak pendahuluan untuk latihan EP dan EK.